Haruskah menempelkan kaki ketika sholat berjamaah? Gitu ya. Kita lihat hadisnya tentang meluruskan dan merapikan barisan. Hadis yang pertama adalah riwayat Anas bin Malik. Qala, dia berkata, uqimatis sholah fa'aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi. Jadi Anas bin Malik menceritakan bahwa ketika kami sedang akan melaksanakan sholat, Nabi menghadap kepada kami. Gitu ya. Kemudian beliau bersabda, aqimu sufufakum, luruskan barisan, watarosu, dan rapatkan, fa inni arakum min wara'i dhahri, karena aku melihat dari belakang punggungku. Jadi ini adalah salah satu mukjizat Nabi, beliau bisa melihat saf yang makmum yang ada di belakang beliau. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis kedua diriwayatkan pula oleh Anas bin Malik bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aqimu sufufakum, luruskan saf-saf kalian, fa inni arakum min wara'i dhahri, karena aku melihat kalian gitu, dari belakang punggungku, wa kana ahaduna yalziku mankibahu bimankibi sahibihi. Jadi ini tambahan gitu ya, dari Anas bin Malik. Dia menceritakan bahwa salah satu dari kami saat Nabi mengatakan aqimu sufufakum, salah satu dari kami menempelkan bahu dengan bahu temannya, wa qadamahu biqadamihi, dan menempelkan kakinya dengan kaki temannya. Ini juga adalah hadis riwayat Bukhari. Kemudian ada tambahan juga dari Nu'man bin Bashir, ra'aitu rajula minna. Jadi aku melihat salah satu laki-laki dari kami gitu ya, salah seorang dari kami, yalziku ka'bahu bika'bi sahibihi, menempelkan tumitnya dengan tumit temannya. Ini adalah hadis Bukhari. Jadi perintahnya Nabi cuma aqimu sufufakum. Jadi luruskan dan rapatkan barisan. Selanjutnya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, rasu sufufakum, rapatkan barisan kalian, wa qaribu bainaha, dan dekatkanlah di antara kalian, wahadu bil a'naq, dan luruskan leher-leher kalian. Jadi barisannya lurus gitu ya. Fawalladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, inilah arosyaitona, jadi aku melihat setan, yatakhallalukum, nyempil-nyempil gitu ya, menyempil di antara kalian, wa yadkhulu min khilalis shaf, dan setan ini masuk di antara shaf-shaf ka'annahal hadaf. Jadi seperti ibarat setannya itu masuk di sela-sela shaf seperti anak panah gitu ya. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini adalah beberapa hadis yang memerintahkan untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Sekarang kita lihat perkataan para ulama. Yang pertama adalah perkataannya Syekh Nasruddin Albani yang wafat pada tahun 1420 Hijriah. Dalam kitabnya Silsilat Al-Ahadits As-Shahihah, beliau menuliskan, waqad ankara ba'dul katibina fil asril hadir hadal ilzaq. Dan sebagian penulis gitu ya, pada zaman ini mereka mengingkari adanya ilzaq, yaitu menempelkan kaki, lutut, bahu, ya, ilzaq. Wa za'ama annahu hay'atun za'idah 'alal warid, dan menganggap bahwa ilzaq ini adalah tambahan fiha ighalun fi tatbiqi sunnah, padahal ini adalah menjauhkan dari sunnah. Wa za'ama annal murada bil ilzaqi al hasu 'ala sadil khalal la haqiqatal ilzaq, dan mereka mengira bahwa yang dimaksud ilzaq adalah perintah untuk merapatkan barisan saja, bukan benar-benar nempel. Wahadza ta'tilul ahkamil amaliyah. Ini adalah merupakan pengingkaran terhadap hukum-hukum yang bersifat amaliyah. Yusbihu tamaman ta'tilu sifatil ilahiyah. Dan ini persis sebagaimana pengingkaran terhadap sifat-sifat ilahiyah. Bal hadza aswa'u minhu. Namun hal ini lebih jelek. Jadi Masya Allah ya, mengingkari ilzaq disamakan dengan mengingkari sifat-sifat ilahiyah. Sekarang kita lihat pendapat ulama yang lain, yaitu Syekh Bakar Abu Zaid yang wafat pada tahun 1429 Hijriah, ulama Saudi juga, dan pernah menjadi imam di Masjid Nabawi, dan salah satu anggota Hay'ah Kibar Ulama Saudi. Beliau menulis dalam kitab La Jadida fi Ahkami Sholah, menyebutkan, wa ilzaqul katif bil katif fi kulli qiyam, menempelkan bahu dengan bahu di setiap berdiri adalah takalluf dzahir. Ini adalah hal yang takaluf, memberatkan gitu ya, yang sangat memberatkan, karena setiap sholat masa nempelin bahu terus sih. Wa ilzaqu rukbah birukbah mustahilun, dan menempelkan lutut dengan lutut ini adalah hal yang mustahil,
Wa ilzaqul ka'bu bil ka'bi fihi minat ta'adzur. Dan menempelkan mata kaki dengan mata kaki adalah hal yang susah dilakukan juga gitu. Ta'adzur, takaluf, mu'anah, tahafuz, wal istighol ini adalah susah gitu ya, menempelkan bahu, lutut, kaki gitu ya, mata kaki itu adalah hal yang susah dan itu menyibukkan diri kita dari mencari kekhusyuan sholat gitu ya. Jadi bukan mencari kekhusyuan sholat tapi malah mencari kaki temannya. Sekarang beliau juga melanjutkan, Syekh Bakar Abu Zaid melanjutkan, fahada fahmus sahabah radhiyallahu anhu fi tasfiyah. Dan ini adalah pemahaman para sahabat tentang tasfiyati shaf atau meluruskan shaf, yaitu al-istiqomah, lurus gitu ya, al-istiqomah, wasadul kholal, dan menutup sela-sela, la ilzak, jadi bukan nempel banget rapat gitu ya, wa ilsaqil manakib wal maqab, dan bukan maksudnya itu ilzak dan bukan maksudnya menempelkan bahu dengan bahu dan mata kaki dengan mata kaki. Fadhaharu anal murad, dan maksudnya yaitu maksud sebenarnya adalah al-hasu ala sadil kholal wal istiqomati shaf. Maksudnya adalah perintah untuk menutup sela-sela dan meluruskan shaf wa ta'diluhu la haqiqatal ilzaq wal ilsaq. Jadi bukan benar-benar menempelkan gitu. Jadi intinya adalah meluruskan shaf. Selanjutnya kita lihat perkataannya Syekh Utsaimin gitu ya tentang yang ketika beliau ditanya tentang menempelkan kaki. Jadi Syekh Shalih Al Utsaimin ini beliau ulama Saudi juga yang wafat pada tahun 1421 Hijriah. Beliau menyebutkan annaku lawahidin minhum yulsiqu ka'bahu bi ka'bi jarihi litahaqqul muhadzatu wa tasfiyatis shaf. Jadi setiap jamaah gitu ya hendaklah menempelkan mata kaki dengan jamaah sampingnya gitu ya, agar untuk memastikan bahwa shaf itu udah benar-benar lurus gitu ya, udah benar-benar rapat gitu ya. Fahuwa laisa maqsudan lidzatihi lakinnahu maqsudan li ghairihi. Maksud perintah tadi adalah tapi menempelkan mata kaki tadi gitu ya. Itu bukan tujuan intinya gitu ya, tapi tujuan intinya adalah meluruskan shaf tadi. Kamada karaba adu ahli ilmi, sebagaimana disebutkan oleh para ahli ilmi gitu ya. Walihada idza tamati sufuf wa qaman nas yan bagil kulli wahidin an yulsiqa ka'bahu bi ka'bi sahibihi litahaqquqis musawat. Jadi maka dari itu jika telah sempurnanya shaf nih gitu ya. Jadi waktu iqomah kemudian sudah dipastikan bahwa shafnya itu udah rapat dengan menempelkan mata kaki dengan mata kaki gitu ya. Untuk memastikan udah lurus nih gitu ya. Jadi di awal sholatnya saja gitu ya. Walai sama anadzalika an yulazima hadzal ilsaq wa yabqa mulaziman lahu fi jami'i shalah. Jadi menempelkan mata kaki itu di awal sholat aja gitu ya, bukan di seluruh sholatnya sampai selesai. Jadi intinya adalah menempelkan kaki di awal sholat itu untuk memastikan bahwa shafnya itu udah lurus, udah rapat gitu ya. Jadi bukan di seluruh gerakan sholat sampai akhir itu enggak. Ini adalah fatwa dari Syekh Al Utsaimin. Kemudian Syekh Utsaimin juga menyebutkan gitu ya. Dalam syarah Shawtil Zadil Musta'ni menyebutkan la syakka anna sahabah. Jadi tidak diragukan lagi bahwa para sahabat kanu yulsikul insana ka'bau bi ka'bi akhihi. Tidak diragukan lagi bahwa para sahabat itu menempelkan mata kakinya dengan mata kaki temannya. Wa man kibau biman kibi tahqiqan litasbiyati wal murasah. Jadi menempelkan mata kaki, menempelkan bahu gitu ya. Ini tujuannya adalah memastikan bahwa shafnya itu udah lurus dan udah rapat gitu ya. Lakin laisa kama yaf'alu ba'dun nasil an yufahijuri jalaihi hatta yudayyiqu ala man haulahu ma'anal katif ba'idan minal katifil akhir. Namun bukan seperti yang dilakukan oleh orang sekarang yang mana mereka menjejalkan kakinya sampai membuat teman sampingnya itu nggak nyaman karena dijejal terus sama kaki temannya tadi ya, dicari terus kakinya udah minggir dicari lagi gitu ya. Jadi malah tambah lebar, malah ini bahunya tambah lebar gitu karena dia didempet terus gitu, kakinya didempet terus, dia semakin menjauh, dicari lagi semakin menjauh gitu ya. Wa hadza laisa minas sunnah, dan ini bukan dari sunnah karena dia yudayiku alaman haulahu, dia membuat sempit orang yang di sampingnya gitu ya. Wa anta law waqafta tabi'iyan. Jadi kamu kalau misalnya berdiri mau sholat itu berdiri biasa aja tabi'iyan, fa innal maunaqib sa'fa yurassu ba'duha ba'don. Maka punggung ini bakal nempel kok kalau kita rapat berdiri biasa gitu ya. Wa kadzalikal
ak'ab sa'fa yura ba'duha ba'don. Jadi dengan kita berdiri biasa, maka otomatis bahu, mata kaki akan nempel juga gitu ya. Jadi nggak perlu kita mencari bahu teman kita nggak perlu mencari mata kaki teman kita. Kalau kita berdiri biasa, bakal nempel sendiri. Selanjutnya, Ibnu Rajab Al-Hambali, termasuk ulama dalam madhab Hambali, dalam penjelasannya syarah kitab Sahih Bukhari, beliau menyebutkan hadis Anas hadza yadulu ala anna taswiyatas sufuf. Beliau menjelaskan tentang hadis Anas tadi tentang meluruskan shaf, yaitu al-muhadzatul manaqib wal aqdam, yaitu meluruskan shaf adalah lurusnya bahu dan telapak kaki.